Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan arba'in? Arba'in itu bahasa Arab yang mempunyai makna 40. Jadi arba'in ini 40. Banyak ulama-ulama membuat karya tulis itu arba'in gitu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau membuat karya arba'in, mengumpulkan hadis-hadis yang ada hubungan dengan agama seseorang. Jumlahnya ada 42. Ada 42. Bahkan saya pernah buka itu ada karya tulis seorang ulama, di situ mengumpulkan tentang asrotus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jumlahnya juga 40. Ada yang mengumpulkan masalah masalah-masalah waqi'iyah 40. Ada yang terus 40. Ada sebuah perkataan ulama yang tren terkenal ya. Tiada perkumpulan orang 40 kecuali salah satunya itu ada waliyun min auliyaillah. Sehingga beberapa kiai-kiai yang hati-hati kalau membuat sedekah itu, beliau membuat sedekah itu jumlahnya 40. Minimal 40. Bahkan kalau ngumpulin warga, tetangga-tetangga didatangkan bancaan di rumahnya itu minimal juga 40 gitu. Di Jawa ini ada terkenal ya 40 hari. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, selama 40 hari orang munafik ini difitnah sama Allah di alam kuburnya. Jadi 40 ini subhanallah. Nyampe kami mengekor dari fatwa Syekhina bahwa dibalik orang belajar selama 40 hari berturut-turut, tanpa ada hentinya, berturut-turut belajar terus nggak ada liburnya, itu ada keistimewaan kemuliaan yang dahsyat. Kalau nggak percaya panjenengan jalanin, coba panjenengan jalanin. Caranya jangan ada liburnya. ini sulit, tidak semua orang mampu. Coba atau kalau nggak percaya, coba atau nanti ada udur. Panjenengan baru kajian sama saya baru berapa hari aja, aduh Pak Yai ada udur. Gitu. Kemudian jadi memang 40 hari itu berturut-turut, jangan ada liburnya. Kalau ada libur, kalau belum 40 hari ada libur, berarti panjenengan memulai lagi untuk 1 hari lagi. Kok nanti ada udur lagi, memulai lagi 1 hari lagi. Pokoknya kalau belum 40 berturut-turut itu kamu belum akan menemukan Lailatul Qadarnya. Akan menemukan Lailatul Qadarnya itu kalau sudah 40. Ini yang tahu, ini orang-orang yang ahli gaib. Tapi perlu digarisbawahi, yang tahu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mafatihul ghaib. Allah lah yang punya gudang gaib. Kita semua itu tidak ngerti kenapa kok Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Kenapa Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tirsina harus 40 hari gitu. Banyaklah 40 hari itu banyak itu. Di sini saya menyodorkan sistem 40 hari pembelajaran santri, pembelajaran murid berturut-turut 40 hari, jangan sampai ada liburnya. Di situ itu kami ini kan dari hasil istiqra ya, dari hasil penelitian saya, teman-teman yang awam seperti saya, kalau belajar jurumiyah, ataupun belajar imriti, ataupun belajar alfiyah, ataupun belajar yang lain, itu kalau tidak langsung diamalkan, jadi langsung dipraktekkan, itu biasanya nantinya itu ya mubadir. Dia hanya sekedar ngerti jurumiyah, bisa al-kalamu wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan
fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi. Ya bisa pengalaman seperti itu. Tapi kalau tidak dipraktekkan, ini nanti mubadir. Artinya mubadir itu akan nanti kalau lupa atau hilang lagi itu. Kalau lupa itu hilang lagi. Terus kalau lupa hilang lagi, kalau lupa hilang lagi. Makanya ingin diusahakan itu dipraktekkan. Dalam metode saya di Arba'in itu tidak semua orang bisa mempraktekkan Arba'in yang saya buat. Kalau nggak percaya buktikan, ayo panjenengan jalanin sendirilah. Ajarkan. Itu kalau tanpa panduan, tanpa arahan itu sulit. Itu ada apalagi hanya sekedar gunakan Arba'in saya yang nggak bisa. Saya udah menyarankan ke panjenengan, jangan hanya sekedar menggunakan Arba'in itu saja, tapi setidaknya itu ada kamusnya, ya kan? Ada amthilatu tasrif. Amthilatu tasrif yang penting tasrifan itu dulu. Apalah terserah, tidak harus amthilatu tasrif, terserah. Kalau perlu karya tulis panjenengan sendiri nggak apa-apa. Ada elal juga gitu. Elal apalah terserah. Ngambil di Google juga nggak masalah. Yang penting tahqiq gitu. Kemudian ada materi. Materinya apa terserah. Jurumiyah juga nggak masalah. Jurumiyah, impriti, mutamimah, alfiyah terserah. Yang penting sistemnya pakai Arba'in 40 hari jangan ada libur. Yang berikutnya adalah pakai buku 200 halaman. Ini buku 200 halaman ini pakai sanad ini ada sanadnya, ini tidak anggir ngawur. Makanya panjenengan kalau pengen bisa menguasai Arba'in ya harus punya buku 200 halaman dan buku itu nanti dibuat praktek. Jadi jangan hanya sekedar jangan hanya sekedar jangan hanya sekedar bisa materi saja, hafal materi, sementara panjenengan nggak praktek. Ya, ini sama saja ada orang sekolah SMK 3 tahun, setelah itu dia tidak pernah praktek di di teknik atau nggak pernah praktek di permesinan. Ya, suatu saat akan lupa. Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu ilmu itu akan lupa, karena buah daripada ilmu itu ada di pengamalan. Wasamratul ilmi al amal. Jadi buah daripada ilmu itu adalah amal. Artinya kalau ada orang punya ilmu kemudian mau mengamalkan ilmunya, maka akan lupa, maka tidak akan membuahkan hasil gitu. Dan ini akan menjadikan sebuah sistem yang cespleng. Apabila kita praktekkan itu nanti toh panjenengan akan menemukan beberapa lafadz yang panjenengan akan bingung. Kalau nggak percaya buktikan. Panjenengan akan menemukan sebuah lafadz yang bingung. Makanya ngaji itu ya harus praktek. Jangan terbiasa ngaji sama seorang ustadz atau seorang kiai yang beliau menyampaikan ilmu itu hanya sekedar ceramah saja. Qaulal musannifu rahimahullahu taala wak dibaca, setelah itu wallahu alam bisawab. Tidak pernah mendidik, tidak pernah mengarahkan, tidak pernah. Itu biasanya panjenengan nanti toh akan jadi teman setia, akan menjadi pendengar setia, akan menjadi penonton setia. Padahal hidup ini butuh action. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Setelah Allah memberikan ilmu kepada kepada siapa? Nabi Allah Adam. Apa yang terjadi coba? Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngedu. Apa ngedu itu? Jadi Nabi Allah Adam itu diadu sama Allah dengan malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat ditanya sama Allah, "Hei malaikat, ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini?" Kemudian malaikat pun mengatakan,
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat pun angkat tangan. Bahkan malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak akan mampu untuk menjawab semua pertanyaan panjenengan kecuali ilmu yang panjenengan ajarkan kepada kami. Ya. Ini bukti bahwasanya memang apa itu orang itu kalau sudah punya ilmu ini harus diuji coba. Harus diuji coba, jangan jadi pendengar setia. Jangan jadi pendengar setia. Makanya panjenengan yang ngikutin grup saya, ngikutin Facebook ini ya kan, panjenengan tidak ada reaksi sama sekali, hanya menonton. Ya nggak ada penambahan. Nggak ada penambahan. Kalau perlu ini nanti kalau panjenengan sudah lanyah ya, rencana grup ini nanti toh tak tambahi. Jadi Fathul Mu'innya ini tak tambahi ya. Grup Fathul Mu'in, kemudian ada Qaidah Fiqhiyah. Tujuan kami untuk nambahi ilmu. Jadi setiap hari ada penambahan, setiap hari ada penambahan. Terkenal ya di apa? Di kitab Ta'lim Mutalim. Fakum mustafidan kulla yaumin ziyadatan gitu. Kalau bisa ini kita ini setiap hari itu ilmunya bertambah gitu. Jangan sampai ilmunya tidak bertambah. Setiap hari itu bertambah. Nyampe ada sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang merugi itu orang yang hari ini sama kemarin sama. Masih sama. Rumahnya masih sama. Sayang sini. Rumahnya masih sama, keilmuannya masih sama, perekonomiannya masih sama, kebaikannya masih sama. Itu orang yang merugi. Ya, orang yang untung itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi nyampe ada orang apa itu apalagi nyampe pada ada beberapa orang yang hari ini yo jebul sama hari kemarin lebih baik hari kemarin. Wah, itu bangkrut itu. Itu bangkrut itu. Jadi apa itu semestinya hari ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Harapan saya kepada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan buku 200 halaman itu toh ayo dipraktekkan. Itu 200 halaman itu kalau bolak-balik itu berarti 400 loh ya. Wah, ini kalau panjenengan kalau bisa ya selama 40 hari ini minimal dapat 40 halaman. Kalau bisa ditulis pakai tangan. Untuk apa? Biar kelak di akhirat. Ini Rasulullah yang bersabda lu. Kelak di akhirat timbangan amal manusia akan diberatkan oleh tinta-tintanya seorang pelajar, seorang santri. Jadi di saat panjenengan mengikuti kajian saya, kemudian panjenengan juga menulis. Tapi kalau panjenengan udah tua, apa itu pengen di komputer juga nggak apa-apa. Pengen di komputer, tapi harapan saya ini di tulisan tangan. Kalau sudah tulisan tangan 200 halaman, 200 kertas atau 400 halaman nanti, insya Allah panjenengan udah mahir menulis. Kemudian setelah itu udah. Ini sistem bagus untuk anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil itu menulis. Semoga saja panjenengan bisa mengembangkan keilmuan saya. Wong pada dasarnya apa itu ilmu saya ini saya jual dengan harga yang murah kok. Gratis. Panjenengan itu belajar sama saya di media sosial gratis. Tidak harus bayar ini dan itu. Tidak harus. Panjenengan caranya kayak pribadi saya. Adapun panjenengan pengen sedekah ke pondok kan urusan panjenengan, nggak urusan saya. Bahkan panjenengan seumpamanya pengen langsung berhadapan sama saya ke sini, arba'in itu kalau saya kuat tuntas 1 hari 2 hari itu katam. 1 hari 2 hari itu katam itu. Nggak lama itu. Coba atau sekali-kali panjenengan liburan ke sini ya. Anggap saja panjenengan pramukanan di rumah saya. Gratis, nggak perlu bayar. Makannya nanti gimana? Makan apa gimana? Nggak perlu bayar.